Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini kita akan membahas satu lagi drama Korea yang diadaptasi dari webtoon populer yang berjudul Sweet Home. Bergenre horor, psychological, dan supernatural. Webtoonnya saja sudah sangat menegangkan guys. Apalagi nanti drama live actionnya akan ditayangkan di Netflix mulai tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 10 episode guys. Tapi sebelum kita bahas drama ini, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Drama live action ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama karya Kim Kanbi dan Hwang Yong-chan. Seperti biasa, Mimin akan membahas awal dari webtoonnya ya guys. Webtoonnya menceritakan tentang karakter Cha Hyun-soo, seorang penyendiri dan sangat menggilai game online. Gak bisa jauh dari internet guys. Suatu ketika, keluarganya ingin pergi berlibur. Ibunya membujuk Cha Hyun-soo agar ikut, tapi Cha Hyun-soo menolaknya guys. Akhirnya, kedua orang tua dan adiknya berangkat tanpa Cha Hyun-soo. Di dalam mobil, mereka bertiga bertengkar mengenai Cha Hyun-soo. Setelah emosi mereka mereda, mereka saling memaafkan. Tapi mereka mengalami kecelakaan dan ketiganya meninggal guys. Cha Hyun-soo tidak merasakan kehilangan guys, dan perilakunya sangat menyebalkan. Tapi sebenarnya awalnya Cha Hyun-soo adalah seorang yang peduli terhadap sekitarnya, membantu teman-temannya guys. Dan suatu ketika Cha Hyun-soo dikhianati oleh orang yang ditolongnya, dan dia berubah guys, menjadi lebih buruk, orang yang tidak berguna, tidak peduli dengan sekitarnya. Hanya seorang pendiam yang selalu memendam perasaannya, kemarahannya, kesedihannya, dan itulah keburukannya guys. Jangan ditiru ya. Seharusnya setiap masalah harus dibicarakan. Jangan memendam perasaan, kemarahan, dan kesedihan di dalam hati. Apa yang kamu inginkan? Katakan seperti menulis komentar di video ini guys. Setelah kematian kedua orang tua dan adiknya, Cha Hyun-soo pindah ke apartemen di pinggiran kota. Sepertinya satpamnya terlihat ramah guys. Cha Hyun-soo tinggal di kamar nomor 1410. Walaupun Cha Hyun-soo seperti orang yang tidak peduli, dia juga seorang yang kesepian, putus asa, dan berencana bunuh diri guys. Di apartemen itu, Cha Hyun-soo juga bertemu dengan seorang cewek yang ingin jadi artis, tepat di sebelah kamarnya guys. Dan Cha Hyun-soo juga terganggu dengan suara bass yang sangat keras sekali dari atas kamarnya. Sangat menyebalkan guys. Sudah seminggu berlalu, Cha Hyun-soo hidup hanya dengan bermain game online dan memesan makanan secara online saja guys. Suatu ketika, Cha Hyun-soo memesan makanan, dan makanan itu ditinggalkan di depan pintu kamarnya. Saat Cha Hyun-soo akan memeriksanya, kardus makanannya sudah terbuka. Di sana ada bercak darah dan makanan yang berjajaran di lantai, mengarah ke kamar tetangga sebelah guys. Cha Hyun-soo memberanikan diri untuk melihatnya dan mendengar suara seseorang yang sedang kelaparan guys. Serem banget. Saat Cha Hyun-soo melihat tangan di situ, dia langsung lari masuk ke kamarnya, bersembunyi di bawah tempat tidurnya guys. Beberapa saat kemudian, bel kamarnya berbunyi. Cha Hyun-soo kaget dan ketakutan. Tapi Cha Hyun-soo memberanikan diri melihat interkomnya. Ternyata, cewek yang ingin jadi artis itu meminta tolong dirinya. Karena kucingnya hilang guys, Cha Hyun-soo menyuruh cewek itu mencari satpam saja dan menyuruh cewek itu untuk menunjukkan tangannya. Tapi tiba-tiba suara cewek itu berubah menjadi sangat mengerikan guys. Wow, serem banget. Tapi bersamaan dengan itu, terdengar suara bass yang membuat cewek monster itu pergi ke arah suara bass itu guys. Cha Hyun-soo kebingungan dan memutuskan untuk menggunakan tongkat sebagai senjata. Bermaksud ke lantai atas, mau membantu orang yang main gitar bass itu guys. Tapi Cha Hyun-soo bertemu dengan Pyeon Sang-wook. Dengan ketakutan, Cha Hyun-soo mengatakan mengenai cewek monster kepada Pyeon Sang-wook. Tapi Cha Hyun-soo langsung pingsan. Karena suara gaduh di atas, Pyeon Sang-wook ingin mencari tahu lalu pergi ke lantai atas guys. Ternyata pintu kamar apartemen cewek yang memainkan gitar bass itu nyaris hancur dan pelakunya sudah nggak ada guys. Cewek yang bermain gitar bass itu bernama Yoon Jisoo. Pyeon Sang-wook juga terkejut karena Yoon Jisoo juga membicarakan cewek monster yang sama dengan yang dibicarakan remaja yang ditemuinya di lantai bawah guys. Kemudian Pyeon Sang-wook dan Yoon Jisoo menjaga Cha Hyun-soo yang pingsan guys. Wow, webtoonnya tegang banget guys. Pyeon Sang-wook ingin melihat situasi dan turun ke lantai bawah. Ternyata di lantai bawah bertemu dengan Eunyu dan Lee An-hyuk guys. Para penghuni apartemen semua kebingungan karena apartemen sudah ditutup dengan shutter dan terkunci dari dalam. Lift juga tidak berfungsi, telepon juga tidak berfungsi. Ruang satpam juga terkunci dan tidak ada yang menjawab dari dalam dan mereka ingin mendobraknya guys. Mereka berhasil masuk ke ruang satpam dan segera membuka shutter. Tapi di saat mereka membuka shutter, muncullah sosok makhluk mengerikan guys. Wow, serem banget.
Mereka semua terkejut melihat makhluk itu, guys. Makhluk itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan membuat satu orang penghuni apartemen terbunuh, guys. Mengerikan sekali. Semua orang panik, mereka berlarian. Lee Eun-hyuk maju menyemprot makhluk itu dengan alat pemadam api. Ingin menghalau makhluk itu, tapi alat pemadam api itu habis isinya, guys. Untung saja Pyun Sang-wook mendorong makhluk itu keluar gedung apartemen, guys. Mereka berhasil menutup kembali suternya dan untuk sementara mereka aman. Tapi ternyata ada monster yang gak ada matanya di dalam gedung apartemen, guys. Berhadapan dengan Cha Hyun-soo. Baca webtoonnya saja sudah tegang banget. Dan ternyata para monster ini adalah para manusia itu sendiri, guys. Sesuai dengan keinginan dan keserakahan para manusia itu. Wow, keren abis, guys. Mimin udah baca webtoonnya dan sangat menegangkan. Serem banget. Drama live action Sweet Home kabarnya disebut sebagai drama Korea termahal sepanjang sejarah karena biaya produksinya sekitar 2,4 juta US dollar atau 34 miliar rupiah per episodenya. Wow, gila banget, guys. Yang penasaran juga sama drama live actionnya, drama ini akan ditayangkan di Netflix mulai tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 10 episode. Song Kang sebagai Cha Hyun-soo, penghuni kamar 1410. Cha Hyun-soo adalah pelajar sekolah menengah yang kehilangan keluarganya akibat sebuah insiden kecelakaan. Seorang penyendiri, hanya bermain game online dan menolak pergi ke sekolah, guys. Cha Hyun-soo berubah menjadi dingin dan tidak peduli siapapun karena pernah merasakan telah dikhianati. Tapi di apartemen ini keberaniannya bangkit untuk menolong penghuni apartemen, guys. Lee Jin-wook sebagai mantan detektif Pyun Sang-wook, penghuni apartemen di lantai 14 yang semua orang salah paham dan menganggapnya sebagai preman. Dengan wajah tertutup bekas luka dan masa lalu yang diselimuti rahasia, bagaimana cara Pyun Sang-wook menghadapi para monster itu, guys. Lee Si-young sebagai Seo Ye-kyung, karakter baru yang ditambahkan ke drama serialnya, guys. Mantan petugas pemadam kebakaran dari pasukan khusus dan diharapkan menunjukkan karisma terbesarnya dengan menghadapi monster tanpa ragu-ragu dengan penilaiannya yang luar biasa dan keterampilan tempur yang cepat. Lee Do-hyun sebagai Lee Eun-hyuk, otak apartemen Green Home. Lee Eun-hyuk adalah kakak Lee Eun-yu. Dia cerdas dan tangkas. Usianya sama seperti Cha Hyun-soo yaitu 18 tahun. Pemimpin penghuni apartemen dengan semangat dingin alami dalam menghadapi bencana yang tak terbayangkan, guys. Park Gu-young sebagai Yoon Ji-soo, penghuni kamar 1510, tepat satu lantai di atas kamar Cha Hyun-soo, guys. Cewek berusia 20 tahun ini merupakan pemain bass sebuah band indie. Yoon Ji-soo dianggap mirip dengan karakter utama anime kesukaan Cha Hyun-soo yang berjudul Mario in the Sky. Go Min-si sebagai Lee Eun-yu, adiknya Lee Eun-hyuk. Go Yeon-jung sebagai Park Yuri, seorang wanita 28 tahun yang bertarung melawan monster. Kita akan selalu merekomendasikan drama terbaru dan terbaik, memberikan informasi list drama Asia yang masih asik ditonton untuk kamu saat ada di rumah. Merangkum drama atau movie pilihan sampai tamat untuk kamu yang gak sempat nontonnya, guys. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Rap Suto Mix Random. Sampai jumpa di video selanjutnya.